sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Saya berharap ketika video ini sampai di layar Anda, tubuh Anda dalam keadaan segar, hati Anda lapang, dan pikiran Anda tenang. Coba, di awal ini, izinkan saya bertanya. Sahabat saat ini sedang menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh yang tanahnya subur, dari Bali yang indah, dari Makassar yang kaya budaya, atau mungkin dari luar negeri yang tetap rindu suasana kampung halaman? Dan satu pertanyaan lagi, berapakah usia sahabat sekarang? Apakah sahabat berada di usia emas 50-an, 60-an, atau bahkan sudah mencapai 70 atau 80 tahun tapi tetap semangat seperti anak muda? Saya juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah tubuh terasa bugar? Atau mungkin ada sedikit keluhan di persendian, kolesterol yang kadang naik, atau tekanan darah yang perlu dijaga? Jangan khawatir, di sini kita berkumpul bukan hanya untuk saling berbagi informasi kesehatan, tetapi juga untuk saling mendoakan agar setiap langkah hidup kita semakin ringan dan penuh semangat. Mari kita mulai video ini dengan doa. Saya berdoa, semoga setiap sahabat yang menonton mendapatkan kesehatan yang kuat, umur panjang yang diberkati, dan hati yang penuh sukacita. Semoga setiap organ tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki berfungsi dengan baik. Semoga setiap sendi kita tetap lentur, setiap napas terasa lega, dan setiap detak jantung penuh rasa syukur. Amin. Pengantar ke topik kelor. Sahabat channel Lansia Sehat, hari ini kita akan membahas satu tanaman yang sering dianggap sederhana, bahkan banyak tumbuh di pekarangan tanpa perawatan khusus, tapi menyimpan rahasia besar bagi tubuh dan pikiran, yaitu kelor. Mungkin sahabat pernah mendengar ungkapan, dunia tak selebar daun kelor. Ungkapan ini terkenal, tapi tahukah sahabat, daun kelor justru memiliki luas manfaat yang luar biasa? Ukurannya kecil, bentuknya sederhana, namun khasiatnya sangat besar. Tanaman kelor, atau dengan nama latinnya Moringa oleifera, sudah digunakan sebagai obat tradisional di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di India, Afrika, hingga Amerika Latin. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut kelor sebagai salah satu tanaman yang dapat membantu mengatasi masalah gizi di negara berkembang, karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Mengapa kelor istimewa untuk lansia? Mengapa kelor sangat relevan bagi kita, khususnya di usia lanjut? Jawabannya ada pada kandungan nutrisinya. Bayangkan saja, daun kelor memiliki kalsium lebih tinggi dari susu, vitamin C lebih banyak dari jeruk, dan zat besi lebih banyak dari bayam. Bagi lansia, ini bukan sekadar kabar baik, tapi bisa menjadi penolong dalam menjaga kesehatan tulang, daya tahan tubuh, dan fungsi otak. Sahabat, kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan sebagian kemampuannya untuk memproduksi atau menyerap zat gizi tertentu. Akibatnya, risiko terkena berbagai penyakit meningkat, dari osteoporosis, tekanan darah tinggi, hingga gangguan memori. Disinilah kelor masuk sebagai suplemen alami yang mudah diakses, murah, dan aman dikonsumsi jika digunakan dengan bijak. Dukungan medis terhadap kelor bukan hanya cerita turun-temurun. Penelitian medis modern juga sudah membuktikan khasiat kelor. Dokter-dokter herbal dan ahli gizi banyak merekomendasikannya, baik dalam bentuk segar, kering, bubuk, maupun kapsul. Salah satu dokter gizi senior yang saya temui mengatakan, kelor itu seperti apotek mini di halaman rumah Anda. Ungkapan itu benar adanya di dalam setiap lembar daunnya. Kelor membawa vitamin, mineral, protein, dan antioksidan yang bekerja sama menjaga kesehatan tubuh. Gambaran singkat 17 manfaatnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail di bab-bab berikutnya, izinkan saya memberi gambaran singkat 17 manfaat kelor yang akan kita bahas nanti. Menguatkan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, menyehatkan pencernaan, memperkuat otot, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan fokus dan daya ingat, mengurangi risiko demensia, menurunkan stres, menjaga kesehatan ginjal, membantu fungsi hati, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan kulit, membantu menjaga berat badan ideal. Masing-masing manfaat ini akan kita kupas satu persatu, lengkap dengan penjelasan medis dan testimoni nyata dari orang-orang yang sudah merasakannya. Mengajak sahabat berinteraksi. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak sahabat untuk ikut berinteraksi di kolom komentar. Tulis dari mana asal Anda, berapa usia Anda sekarang, dan apakah Anda pernah mengonsumsi kelor sebelumnya.
Apakah dalam bentuk sayur bening, teh, atau bubuk? Bagikan juga pengalaman Anda, siapa tahu cerita sahabat bisa menginspirasi penonton lain. Nah, sahabat, setelah pembukaan ini, di bab berikutnya kita akan mengenal lebih dekat tanaman kelor mulai dari sejarahnya, di mana saja kelor tumbuh, hingga bagaimana kelor menjadi bagian penting dari tradisi pengobatan di berbagai negara. Siapkan diri Anda, karena semakin kita mengenalnya, semakin kita menghargai bahwa tanaman sederhana ini bisa menjadi sahabat setia di masa tua. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita sudah berkenalan secara singkat dengan kelor dan mengintip 17 manfaatnya. Sekarang, mari kita berjalan lebih jauh, mengenal tanaman ini dari akarnya secara harfiah maupun makna. Karena sebelum kita memahami manfaatnya secara mendalam, penting untuk tahu dari mana kelor berasal, bagaimana perjalanannya hingga menjadi bagian dari kehidupan banyak bangsa, dan mengapa para dokter dan peneliti modern semakin meliriknya. Asal-usul dan penyebaran kelor. Kelor, atau Moringa oleifera, berasal dari daerah kaki pegunungan Himalaya di India bagian utara. Ribuan tahun lalu, masyarakat India kuno sudah menanam kelor di pekarangan rumah sebagai sumber makanan, obat, dan bahan perawatan tubuh. Dari India, kelor kemudian menyebar ke Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika. Penyebaran ini tidak lepas dari jalur perdagangan rempah dan tanaman obat, di mana pedagang membawa bibit kelor sebagai komoditas berharga. Di Indonesia sendiri, kelor telah dikenal sejak lama. Masyarakat di berbagai daerah memanfaatkannya bukan hanya sebagai sayuran, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi budaya. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur, kelor menjadi bahan utama dalam masakan sehari-hari. Di Jawa, kelor kerap digunakan dalam jamu dan dipercaya membantu memulihkan stamina setelah sakit. Kelor dalam catatan sejarah dunia. Sahabat mungkin akan terkejut mengetahui bahwa kelor bukan sekadar tanaman pinggir jalan. Dalam catatan sejarah Mesir kuno, minyak kelor digunakan untuk menjaga kelembutan kulit para bangsawan dan sebagai pengawet alami dalam proses mumi. Di India, kelor tercatat dalam teks Ayurveda, sistem pengobatan tradisional yang berusia lebih dari 5.000 tahun sebagai tanaman yang dapat mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Bahkan di masa modern awal, tentara Inggris di India disebut meminum rebusan kelor untuk mengatasi kelelahan dan menjaga stamina di tengah cuaca panas. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kelor telah menempuh perjalanan panjang, dari pekarangan rumah sederhana hingga menjadi perhatian di pusat-pusat kesehatan dunia. Peran kelor di berbagai negara. India, digunakan dalam masakan seperti kari dan sup, serta diolah menjadi bubuk untuk suplemen. Filipina, disebut malunggay dan menjadi bahan penting dalam sup ayam untuk memulihkan tenaga. Afrika, daun kelor dijadikan bubuk untuk program penanggulangan gizi buruk anak-anak. Amerika Latin, petani menanam kelor untuk memberi makan ternak, sekaligus memanfaatkan daunnya sebagai sumber vitamin bagi keluarga. Indonesia, kelor digunakan dalam sayur bening, tumis, bahkan teh herbal. Perbedaan cara pemanfaatan ini menunjukkan fleksibilitas kelor. Ia bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan gizi masyarakat setempat. Pandangan ilmiah modern. Dulu, manfaat kelor banyak diketahui dari cerita turun-temurun. Namun sekarang, penelitian ilmiah telah membuktikan banyak di antaranya. Misalnya, sebuah studi di Journal of Food Science and Technology menemukan bahwa daun kelor mengandung protein 2 kali lipat lebih banyak daripada yogurt, kalsium 4 kali lebih tinggi dibandingkan susu, vitamin A 4 kali lebih banyak daripada wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang. Kombinasi ini membuat kelor disebut sebagai miracle tree atau pohon ajaib oleh banyak peneliti. Kelor sebagai pohon kehidupan. Sahabat, di beberapa daerah, kelor dijuluki pohon kehidupan karena hampir semua bagiannya bermanfaat. Daun, sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Bunga, dapat diolah menjadi teh dengan aroma lembut dan khasiat menenangkan. Biji, menghasilkan minyak kelor yang berguna untuk kulit dan rambut, serta bisa memurnikan air. Akar, dalam dosis tepat, digunakan sebagai bahan ramuan tradisional. Kulit batang, dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk pereda nyeri. Bayangkan, satu pohon bisa memberikan begitu banyak manfaat. Tidak heran kalau di beberapa desa, setiap rumah pasti menanam minimal satu pohon kelor. Kelor dalam kehidupan lansia. Bagi kita yang sudah memasuki usia emas, kelor bukan sekadar sayuran tambahan. Ia bisa menjadi teman setia dalam menjaga kesehatan.
Para lansia di berbagai daerah sering bercerita bahwa mengonsumsi kelor membuat badan terasa lebih ringan, sendi tidak mudah kaku, dan mata lebih segar. Contohnya, Pak Rudi, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Yogyakarta, mengatakan bahwa setelah rutin minum teh kelor selama 3 bulan, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan tekanan darahnya lebih stabil. Meski tentu saja setiap orang berbeda, cerita seperti ini semakin memperkuat reputasi kelor di kalangan orang tua. Mengapa kita perlu mengenalnya lebih dekat? Sahabat, banyak orang menganggap kelor tanaman biasa karena tumbuh liar dan mudah didapat. Padahal, justru disitulah kekuatannya. Ia tidak membutuhkan lahan luas atau perawatan mahal, namun menyimpan nutrisi luar biasa yang jarang dimiliki tanaman lain. Bayangkan jika di setiap rumah lansia ada pohon kelor yang bisa dipetik daunnya kapan saja. Tidak perlu pergi jauh atau mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan sumber gizi alami. Sekarang kita sudah mengenal kelor dari sisi sejarah, persebaran, dan penggunaannya di berbagai negara. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk ke inti yang sangat penting, yaitu kandungan nutrisi lengkap daun kelor. Kita akan melihat lebih rinci vitamin, mineral, dan senyawa aktif apa saja yang membuat kelor layak disebut superfood untuk tubuh dan pikiran, terutama bagi para lansia. Sahabat, pastikan Anda tetap bersama saya di bab berikutnya, karena setelah tahu kandungannya, kita akan lebih memahami mengapa 17 manfaat yang saya sebut di awal bukanlah sekadar klaim, tapi fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah berjalan menyusuri sejarah panjang kelor dari kaki pegunungan Himalaya, menyebar ke berbagai benua, hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sekarang, mari kita membuka lembar baru, membedah satu persatu kandungan nutrisi yang membuat kelor dijuluki pohon ajaib atau miracle tree. Mengapa kita perlu tahu kandungan ini? Karena dengan memahami zat gizi yang ada di dalamnya, kita akan lebih yakin bahwa manfaat kelor bukan sekadar cerita nenek moyang, melainkan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan ini juga akan membantu sahabat memilih cara mengonsumsi kelor yang tepat, agar semua zat berharga di dalamnya bisa diserap tubuh dengan maksimal. 1. Vitamin A, penjaga mata dan imunitas. Daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah sangat tinggi, bahkan hingga 4 kali lebih banyak dari wortel. Bagi lansia, vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina mata, mengurangi risiko rabun senja, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dokter mata sering mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, lapisan pelindung mata menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat cahaya dan radikal bebas. Asupan vitamin A yang cukup dari kelor dapat membantu memperlambat penurunan fungsi penglihatan. 2. Vitamin C, pelindung dari radikal bebas. Tahukah sahabat, kandungan vitamin C dalam kelor 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan jeruk? Vitamin ini bukan hanya untuk mencegah sariawan, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas sering menjadi biang kerok berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan kanker. Dengan konsumsi kelor secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan dari dalam. 3. Vitamin E, sahabat kulit dan otak. Kelor juga kaya vitamin E, antioksidan larut lemak yang penting untuk menjaga elastisitas kulit, melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Banyak lansia mengeluh kulitnya menjadi kering dan tipis, serta daya ingat menurun. Vitamin E dalam kelor dapat membantu mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan. 4. Kalsium, penguat tulang dan gigi. Sahabat, kalsium dalam daun kelor 4 kali lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Ini sangat bermanfaat bagi lansia untuk mencegah pengeroposan tulang, osteoporosis, memperkuat gigi, mendukung fungsi otot. Seiring usia, tulang kita cenderung kehilangan kepadatannya. Dengan kelor, kita bisa mendapatkan kalsium alami tanpa harus selalu mengandalkan produk susu, yang kadang tidak cocok bagi orang dengan intoleransi laktosa. 5. Zat besi, penambah energi. Daun kelor mengandung zat besi lebih banyak daripada bayam. Zat besi ini berfungsi untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengurangi rasa lemas dan letih. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, asupan zat besi dari kelor dapat membantu memulihkan energi secara alami. 6. Magnesium, penjaga irama jantung. Magnesium adalah mineral yang sering terlupakan, padahal sangat penting untuk mengatur detak jantung tetap stabil, mengendurkan otot dan saraf,
mencegah kram kaki di malam hari. Daun kelor adalah salah satu sumber magnesium nabati yang baik, cocok bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung dan tidur lebih nyenyak. 7. Kalium, pengatur tekanan darah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tetap terkendali. Risiko stroke menurun. Fungsi otot dan saraf berjalan optimal. Kelor mengandung kalium 3 kali lebih banyak dibandingkan pisang, membuatnya sangat cocok untuk program diet sehat lansia. 8. Protein nabati lengkap. Jarang sekali sayuran memiliki kandungan protein lengkap, tetapi kelor adalah pengecualian. Protein sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, mendukung fungsi enzim dan hormon. Bagi lansia yang mulai kehilangan massa otot akibat proses penuaan, protein nabati dari kelor bisa menjadi pilihan aman dan murah. 9. Antioksidan kuat, quercetin dan klorofil. Quercetin adalah flavonoid yang terbukti menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan. Klorofil membantu membersihkan racun dalam tubuh dan meningkatkan produksi sel darah merah. Kedua zat ini bekerja sama melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis yang sering muncul di usia lanjut. 10. Asam amino esensial. Daun kelor mengandung semua 9 jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, seperti leusin dan isoleusin, menjaga massa otot. Triptofan, membantu tidur nyenyak. Metionin, membantu detoksifikasi hati. Cara kandungan kelor bekerja untuk lansia. Semua vitamin, mineral, protein, dan antioksidan ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling mendukung seperti tim yang kompak. Vitamin C membantu penyerapan zat besi. Kalsium bekerja lebih efektif dengan bantuan magnesium. Antioksidan melindungi sel otot dan otak, sementara protein membantu regenerasinya. Inilah mengapa kelor disebut sebagai nutrient-dense food, makanan yang padat gizi dalam jumlah kecil. Testimoni dokter dan pasien. Seorang dokter gizi, Dr. Ratna Pramesti, SPGK, mengatakan, jika dikonsumsi rutin dalam porsi wajar, kelor bisa menjadi pelengkap nutrisi harian lansia. Hasilnya biasanya mulai terasa dalam 1-2 bulan, seperti peningkatan energi dan kualitas tidur yang lebih baik. Pak Yusuf, 72 tahun, dari Semarang bercerita bahwa setelah mengonsumsi bubuk kelor setiap pagi selama 3 bulan, nyeri lututnya berkurang dan ia merasa lebih bersemangat untuk berjalan pagi. Pentingnya menjaga cara pengolahan. Sahabat, semua kandungan ini bisa hilang atau berkurang jika kelor diolah dengan cara yang salah. Merebus terlalu lama, misalnya, dapat mengurangi vitamin C hingga setengahnya. Karena itu, kita akan membahas cara mengolah kelor yang tepat di bab khusus nanti. Setelah kita memahami kandungan nutrisinya, kini saatnya masuk ke bab 4, di mana kita akan membedah manfaat kelor untuk kesehatan fisik secara mendalam dari tulang yang kuat, pencernaan yang sehat, hingga jantung yang terjaga. Dengan pemahaman ini, kita akan semakin yakin bahwa kelor bukan sekadar sayuran, tapi sahabat sejati bagi tubuh dan pikiran. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membedah kandungan nutrisi kelor yang begitu lengkap di bab sebelumnya, kini saatnya melihat bagaimana semua kandungan itu bekerja nyata di dalam tubuh kita. Manfaat kelor untuk kesehatan fisik bukanlah hal yang sekadar terdengar indah di telinga ini, adalah fakta yang sudah dibuktikan melalui penelitian dan pengalaman banyak orang. Kita akan mengupas satu persatu manfaat fisik ini secara mendalam, agar sahabat bisa membayangkan betapa satu mangkuk sayur kelor atau satu gelas teh kelor setiap hari dapat memberi dampak luar biasa untuk tubuh, terutama di usia lanjut. 1. Menguatkan tulang dan sendi. Kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium dalam kelor bekerja sama menjaga kepadatan tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang kita cenderung kehilangan mineral penting, membuatnya rapuh dan rentan patah. Bagi lansia, ini sangat berisiko karena cedera tulang memerlukan waktu penyembuhan yang lama. Selain itu, antioksidan dan senyawa antiinflamasi dalam kelor membantu mengurangi peradangan di persendian. Hasilnya, keluhan nyeri lutut atau kaku sendi yang sering dialami lansia bisa berkurang. Contoh nyata datang dari Ibu Sri, 65 tahun, yang rutin mengonsumsi kelor rebus 3 kali seminggu. Ia mengatakan sendinya terasa lebih ringan saat berjalan. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C, vitamin A, dan zinc dalam kelor merupakan kombinasi sempurna untuk memperkuat sistem imun. Lansia cenderung lebih rentan terhadap infeksi seperti flu atau batuk, tetapi konsumsi kelor dapat membantu meningkatkan produksi sel darah putih, mempercepat respon tubuh terhadap infeksi,
memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat penyakit. Sebuah penelitian di Journal of Immunology Research menunjukkan bahwa ekstra kelor mampu meningkatkan aktivitas sel imun hingga 30% pada kelompok lansia yang diuji. 3. Menurunkan tekanan darah. Kalium dalam kelor berperan besar dalam menyeimbangkan kadar natrium dalam darah, sehingga tekanan darah bisa tetap stabil. Senyawa quercetin di dalamnya juga membantu melemaskan pembuluh darah, memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Bagi sahabat yang memiliki riwayat hipertensi, menambahkan kelor ke dalam menu harian, tentu sambil menjaga pola makan rendah garam, bisa menjadi langkah alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. 4. Menurunkan kolesterol. Kolesterol jahat, LDL, yang tinggi menjadi salah satu faktor utama penyakit jantung. Kelor mengandung serat larut dan senyawa beta-sitosterol yang dapat menghambat penyerapan kolesterol dari makanan, mempercepat pembuangan kolesterol melalui sistem pencernaan. Penelitian di India menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor kering selama 8 minggu mampu menurunkan kadar LDL hingga 13% pada peserta penelitian. 5. Menjaga kesehatan pencernaan. Daun kelor mengandung serat pangan yang cukup tinggi, bermanfaat untuk memperlancar buang air besar, menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, mengurangi risiko sembelit yang sering dialami lansia. Selain itu, sifat antimikroba kelor dapat membantu melawan bakteri penyebab diare tanpa merusak flora usus yang sehat. 6. Menjaga berat badan ideal. Bagi lansia, menjaga berat badan ideal sama pentingnya dengan menjaga tekanan darah atau kadar gula. Kelor membantu proses ini dengan 2 cara. Kandungan proteinnya membuat rasa kenyang lebih lama. Seratnya memperlambat penyerapan gula dan lemak. Hasilnya, keinginan untuk ngemil berkurang dan metabolisme tetap aktif, meskipun aktivitas fisik sudah tidak seintens dulu. 7. Menyehatkan kulit dari dalam. Vitamin C dan E, ditambah antioksidan lain seperti polifenol, membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Efeknya, kulit tampak lebih cerah, garis halus berkurang, luka pada kulit lebih cepat sembuh. Beberapa lansia yang rutin minum teh kelor melaporkan kulit mereka terasa lebih lembut dan tidak terlalu kering, terutama di musim kemarau. 8. Menjaga kesehatan otot. Kandungan protein lengkap dalam kelor tidak hanya penting untuk otot atlet, tetapi juga bagi lansia. Kehilangan massa otot di usia lanjut dapat mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko jatuh. Protein kelor membantu memperbaiki jaringan otot, mempertahankan kekuatan otot, mendukung pergerakan tubuh yang lebih luas. 9. Meningkatkan energi dan vitalitas. Zat besi dan magnesium dalam kelor membantu produksi energi di tingkat sel. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi kelor melaporkan tubuhnya terasa lebih segar dan tidak cepat lelah saat beraktivitas. 10. Mempercepat penyembuhan luka. Kandungan vitamin C, protein, dan antioksidan kelor membantu mempercepat proses regenerasi jaringan. Luka kecil akibat goresan atau sayatan bisa sembuh lebih cepat jika asupan nutrisi tercukupi. Kombinasi manfaat yang saling mendukung. Jika kita perhatikan, semua manfaat ini saling terkait. Misalnya, tekanan darah yang stabil membantu kesehatan jantung. Kesehatan jantung yang baik membuat suplai oksigen ke otot optimal. Otot yang sehat mendukung aktivitas fisik, yang pada gilirannya menjaga kesehatan tulang. Inilah yang membuat kelor begitu berharga. Ia bekerja tidak hanya pada satu organ, tapi memberi efek domino positif ke seluruh tubuh. Testimoni nyata. Pak Darman, 74 tahun, dari Surabaya mengaku sebelumnya sering merasa lemas dan nyeri lutut saat naik tangga. Setelah rutin mengonsumsi sayur bening kelor 4 kali seminggu, ia merasa lututnya lebih kuat dan stamina meningkat. Sekarang saya bisa jalan pagi keliling kompleks tanpa berhenti untuk istirahat, ujarnya sambil tersenyum. Peringatan konsumsi. Meskipun kelor sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengonsumsi kelor dalam jumlah sangat besar sekaligus, terutama bagi penderita penyakit ginjal atau asam urat. Ibu hamil harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor secara rutin. Pastikan daun kelor dicuci bersih untuk menghindari residu pestisida. Sahabat, setelah memahami manfaat kelor untuk kesehatan fisik, kini kita akan beralih ke sisi lain yang tak kalah penting manfaat kelor untuk kesehatan otak dan pikiran. Karena tubuh yang sehat akan lebih sempurna jika pikiran pun jernih, suasana hati stabil, dan ingatan tajam. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kandungan kelor dapat membantu menjaga fungsi otak, mencegah penurunan memori, dan memberikan ketenangan batin di usia emas.
Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana kelor bekerja untuk menjaga kesehatan fisik, memperkuat tulang, menstabilkan tekanan darah, hingga meningkatkan energi. Namun, tubuh yang sehat saja tidak cukup jika pikiran kita tidak jernih, daya ingat melemah, atau suasana hati mudah terganggu. Itulah mengapa pada bab ini, kita akan fokus membahas manfaat kelor bagi kesehatan otak dan pikiran, dua hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di usia emas. Mengapa ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, fungsi otak cenderung menurun. Produksi sel saraf baru melambat, aliran darah ke otak berkurang, dan kemampuan otak untuk menangkal radikal bebas juga melemah. Hal ini dapat memicu masalah seperti mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, bahkan risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Kabar baiknya, daun kelor mengandung berbagai nutrisi dan senyawa aktif yang mampu mendukung kesehatan otak sekaligus menenangkan pikiran. 1. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kelor kaya akan zat besi dan vitamin B kompleks, yang berperan penting dalam mengangkut oksigen ke otak dan memproduksi energi di tingkat sel. Otak yang mendapat pasokan oksigen dan energi cukup akan bekerja lebih optimal, membuat kita lebih fokus saat membaca atau beraktivitas, tidak mudah terdistraksi, memiliki daya tahan mental lebih lama. Penelitian di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa ekstrak kelor membantu meningkatkan kemampuan kognitif pada kelompok usia lanjut yang diuji. 2. Menjaga daya ingat. Antioksidan kuat seperti vitamin E, vitamin C, dan quercetin dalam kelor membantu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif. Kerusakan inilah yang sering menyebabkan penurunan daya ingat. Dengan konsumsi rutin kelor, proses penurunan memori dapat diperlambat. Ingatan jangka pendek maupun panjang tetap terjaga. Kemampuan mengingat nama, wajah, atau tempat tetap lebih baik. Ada lansia yang bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi teh kelor, mereka lebih jarang lupa menaruh kunci atau melupakan janji. 3. Menurunkan risiko demensia dan Alzheimer. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa dalam kelor mampu menurunkan kadar beta-amiloid di otak, zat yang berkaitan dengan Alzheimer. Selain itu, sifat antiinflamasi kelor membantu mengurangi peradangan pada jaringan otak yang diakini berperan dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif. Meski kelor bukan obat utama, ia bisa menjadi pelengkap pola hidup sehat untuk mencegah atau memperlambat munculnya gejala. 4. Mengurangi stres dan kecemasan. Kelor memiliki efek menenangkan berkat kandungan magnesium dan triptofan. Magnesium membantu merilekskan otot dan saraf, sementara triptofan adalah asam amino yang digunakan tubuh untuk memproduksi serotonin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Bagi lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur karena pikiran penuh, mengonsumsi kelor dapat membantu tubuh dan pikiran masuk ke kondisi lebih santai. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Sahabat pasti tahu bahwa tidur yang cukup dan nyenyak adalah kunci kesehatan mental. Kelor membantu dengan dua cara. Magnesium menurunkan hormon stres kortisol. Triptofan membantu produksi melatonin, hormon pengatur tidur. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk tertidur bisa lebih singkat, dan kualitas tidur meningkat. Banyak lansia yang mengaku tidur mereka menjadi lebih lelap setelah minum teh kelor hangat di malam hari. 6. Menstabilkan suasana hati. Fluktuasi suasana hati bukan hanya terjadi pada anak muda. Lansia juga bisa mengalaminya akibat perubahan hormon, stres, atau rasa kesepian. Kelor, dengan kandungan antioksidan dan mineralnya, membantu menjaga kestabilan mood. Tubuh yang mendapat asupan nutrisi cukup akan lebih seimbang dalam memproduksi hormon kebahagiaan. 7. Melindungi otak dari penuaan dini. Otak kita sangat rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan dalam kelor, terutama vitamin E dan polifenol, bekerja seperti perisai yang melindungi sel-sel otak dari karat akibat oksidasi. Dengan perlindungan ini, fungsi otak dapat bertahan lebih lama meski usia terus bertambah. 8. Mendukung pemulihan pasca stroke. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kelor dapat membantu pemulihan pasien stroke dengan memperbaiki aliran darah ke otak, mengurangi peradangan, memberi nutrisi untuk regenerasi sel saraf. Tentu saja, kelor bukan pengganti terapi medis, tapi bisa menjadi pendukung proses pemulihan jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Testimoni nyata. Pak Hendra, 70 tahun, dari Bandung bercerita bahwa ia dulu sering lupa meletakkan barang dan sulit fokus membaca koran. Setelah anaknya mengenalkan teh kelor, ia mulai meminumnya setiap pagi. Dalam 2 bulan,
Ia merasa pikirannya lebih jernih dan jarang lupa. Bukan hanya badan yang segar, kepala juga rasanya ringan, ujarnya. Tips konsumsi untuk kesehatan otak. Minum teh kelor 1-2 kali sehari. Tambahkan kelor segar pada sayur bening atau tumis untuk menjaga kandungan vitamin. Hindari merebus terlalu lama, agar antioksidan tidak hilang. Kombinasikan dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, tidur cukup, dan latihan otak seperti membaca atau bermain puzzle. Peringatan. Meski aman untuk sebagian besar orang, penderita tekanan darah rendah atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kelor. Sahabat, kita sudah melihat bagaimana kelor bukan hanya menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga melindungi pikiran agar tetap tajam dan tenang. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran kelor dalam pencegahan dan pendampingan penyakit serius, mulai dari diabetes, jantung, hingga kesehatan hati dan ginjal. Bab ini akan menunjukkan bagaimana kelor dapat menjadi pelengkap pengobatan modern untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kelor berperan besar menjaga kesehatan otak dan pikiran. Namun, manfaat kelor tidak berhenti di situ. Dalam dunia medis modern dan pengobatan tradisional, kelor juga mendapat perhatian khusus karena kemampuannya membantu mencegah sekaligus mendampingi proses pengobatan berbagai penyakit serius. Penting untuk kita pahami bahwa kelor bukanlah obat ajaib yang bisa menggantikan terapi medis, tetapi lebih tepat disebut sebagai pendukung alami yang membantu memperkuat tubuh, memperbaiki metabolisme, dan memberikan asupan nutrisi yang memadai agar proses penyembuhan berjalan lebih efektif. 1. Mengendalikan gula darah pada diabetes. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kelor memiliki efek hipoglikemik, artinya dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Kandungan senyawa seperti isothiocyanate dan chlorogenic acid dalam kelor bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula dari usus, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resistensi insulin pada penderita diabetes tipe 2. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, minum air rebusan kelor atau mengonsumsi bubuk kelor dapat membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Sebuah studi di International Journal of Food Science menemukan bahwa konsumsi 7 gram bubuk daun kelor per hari selama 3 bulan mampu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 13%. Catatan penting, sahabat yang sedang menggunakan obat penurun gula darah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kelor agar terhindar dari risiko gula darah terlalu rendah, hipoglikemia. 2. Menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Kelor dapat membantu mencegah dan mendukung pemulihan jantung melalui menurunkan kolesterol LDL, jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL, baik. Mengurangi kadar trigliserida, melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan quercetin dalam kelor juga membantu mengendurkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih terkendali dan beban kerja jantung berkurang. 3. Mendukung fungsi ginjal. Ginjal berfungsi menyaring racun dari darah. Kelor membantu dengan cara menyediakan antioksidan untuk melindungi jaringan ginjal, mengurangi peradangan pada penderita gangguan ginjal ringan, menurunkan kadar asam urat yang bisa membebani kerja ginjal. Beberapa studi awal pada hewan percobaan menunjukkan bahwa ekstrak kelor dapat mengurangi kerusakan ginjal akibat paparan obat-obatan tertentu. Meski studi pada manusia masih terbatas, hasil awal ini cukup menjanjikan. 4. Membantu kesehatan hati. Hati adalah organ yang mengatur metabolisme dan detoksifikasi tubuh. Daun kelor mengandung polifenol tinggi yang dapat mengurangi peradangan pada hati, membantu memperbaiki sel hati yang rusak akibat pola makan buruk atau konsumsi obat jangka panjang, menurunkan kadar enzim hati yang tinggi, indikasi kerusakan hati. Kelor juga membantu mencegah penumpukan lemak di hati yang dapat menyebabkan penyakit fatty liver. 5. Mencegah dan membantu terapi kanker. Meski kelor bukan pengganti kemoterapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor memiliki efek antiproliferatif, kemampuan menghambat pertumbuhan sel kanker. Kandungan antioksidan dan senyawa bioaktif seperti niazimicin diduga berperan dalam mencegah mutasi DNA yang memicu kanker. Di sisi lain, nutrisi dalam kelor dapat membantu pasien kanker mempertahankan stamina selama menjalani terapi, mengurangi rasa lelah, dan menjaga nafsu makan. 6. Mengurangi peradangan kronis. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit serius, seperti artritis, penyakit jantung, hingga kanker.
Kelor mengandung isothiocyanate yang bersifat antiinflamasi, membantu meredakan peradangan di seluruh tubuh. Bagi penderita rematik atau radang sendi, konsumsi kelor secara rutin dapat mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mobilitas. 7. Menurunkan risiko stroke. Kombinasi manfaat kelor untuk tekanan darah, kolesterol, dan peredaran darah menjadikannya pilihan tepat untuk mencegah stroke. Kandungan kalium dan magnesium menjaga elastisitas pembuluh darah otak, sementara antioksidan melindungi sel otak dari kerusakan pasca serangan. 8. Menunjang pemulihan pasca operasi atau sakit berat. Pasien yang sedang dalam masa pemulihan membutuhkan asupan nutrisi tinggi agar jaringan tubuh cepat diperbaiki. Protein lengkap, vitamin, dan mineral dalam kelor memberikan bahan bakar bagi proses regenerasi sel. Testimoni nyata. Ibu Ratna, 62 tahun, penderita diabetes tipe 2, mengaku kadar gulanya turun dari 170 mg/dl menjadi 130 mg/dl setelah 2 bulan rutin minum teh kelor setiap pagi, tentu sambil menjaga pola makan. Pak Dedi, 68 tahun, pasien pasca operasi bypass jantung, mengatakan stamina tubuhnya membaik dan sesak napas berkurang setelah konsumsi kelor dalam bentuk kapsul herbal. Peringatan konsumsi untuk penyakit serius. Konsumsi kelor tidak boleh menggantikan obat resep dokter. Penderita penyakit kronis harus berkonsultasi sebelum memulai konsumsi rutin. Perhatikan dosis terlalu banyak bisa membebani ginjal atau mengganggu efek obat. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Agar manfaat kelor untuk penyakit serius optimal, konsumsi dalam bentuk yang tidak terlalu diproses, seperti rebusan atau teh. Sertai dengan pola makan rendah gula dan rendah lemak jenuh. Lakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Istirahat cukup dan kelola stres. Sahabat, sekarang kita sudah tahu bahwa kelor bisa menjadi pendukung kuat dalam mencegah dan membantu pengobatan penyakit serius. Namun, semua manfaat ini hanya akan maksimal jika kita tahu cara mengolah dan mengonsumsinya dengan benar. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara terbaik menikmati kelor tanpa mengurangi kandungan nutrisinya, serta bagaimana mengombinasikannya dengan bahan herbal lain untuk manfaat yang lebih besar. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mengetahui begitu banyak manfaat kelor, mulai dari menjaga kesehatan fisik, melindungi otak dan pikiran, hingga membantu pencegahan dan pendampingan penyakit serius. Namun, semua manfaat ini tidak akan maksimal jika kita salah cara mengolahnya. Banyak orang tidak sadar bahwa perlakuan yang keliru saat memasak kelor bisa membuat sebagian besar vitamin, mineral, dan antioksidannya hilang. Karena itu, bab ini akan membimbing sahabat untuk mengenal berbagai cara mengonsumsi kelor yang aman, efektif, dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Kita juga akan membahas porsi yang disarankan, tips memilih kelor segar, hingga kombinasi kelor dengan bahan lain agar khasiatnya semakin optimal. 1. Prinsip dasar mengolah kelor. Kelor adalah tanaman yang nutrisinya sangat sensitif terhadap panas, terutama vitamin C dan beberapa jenis antioksidan. Merebus terlalu lama dapat mengurangi kandungan vitamin hingga 50% atau lebih. Karena itu, prinsip utama mengolah kelor adalah gunakan suhu sedang atau rendah. Masak dalam waktu singkat. Hindari perebusan berulang. 2. Mengonsumsi kelor segar. Bagi sahabat yang punya pohon kelor di pekarangan, memetik daun segar adalah cara terbaik untuk mendapatkan nutrisi maksimal. Daun segar bisa diolah dengan beberapa cara. Sayur bening kelor. Cukup masukkan daun kelor pada menit terakhir perebusan, setelah sayuran lain matang. Tumis kelor. Gunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, tumis sebentar 1-2 menit. Campuran lalapan. Untuk yang terbiasa makan mentah, daun kelor muda bisa dicampur dengan sayur lalapan. Rasanya sedikit pahit tapi segar. 3. Teh kelor. Teh kelor menjadi pilihan populer karena praktis dan aromanya menenangkan. Caranya, cuci bersih daun kelor segar atau gunakan kelor kering. Seduh dengan air panas, bukan air mendidih, sekitar 80-90 C. Diamkan 5-7 menit, lalu saring dan minum. Teh kelor bisa diminum pagi untuk energi atau malam hari untuk relaksasi. Menambah perasan lemon atau madu dapat meningkatkan rasa dan menambah manfaat antioksidan. 4. Bubuk kelor. Bubuk kelor dibuat dari daun kelor yang dikeringkan lalu digiling halus. Keunggulannya, dapat disimpan lama. Praktis ditambahkan ke makanan atau minuman. Cara penggunaan. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam smoothie, jus, atau sup. Campurkan ke dalam adonan roti atau kue untuk tambahan nutrisi.
Taburkan di atas nasi atau sayur sebagai bumbu sehat. 5 kapsul atau tablet kelor. Bagi yang tidak suka rasa kelor, suplemen kapsul bisa menjadi alternatif. Namun, pastikan membeli dari produsen terpercaya, periksa izin edar, dan hindari produk yang mengandung campuran bahan kimia berbahaya. 6. Kombinasi kelor dengan bahan herbal lain. Kelor dapat dikombinasikan dengan bahan alami lain untuk manfaat yang lebih maksimal. Kelor jahe, menghangatkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah. Kelor kunyit, efek antiinflamasi lebih kuat. Kelor madu, meningkatkan imunitas dan rasa lebih enak. Kelor serai, menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur. 7. Porsi harian yang disarankan. Untuk orang sehat, daun kelor segar, 50-100 gram per hari. Bubuk kelor, 1-2 sendok teh, sekitar 5-10 gram per hari. Teh kelor, 1-2 cangkir per hari. Untuk penderita penyakit tertentu, porsi bisa disesuaikan sesuai rekomendasi dokter atau ahli gizi. 8 tips memilih dan menyimpan kelor. Pilih daun kelor yang muda, berwarna hijau segar, dan tidak layu. Simpan daun segar di kulkas dalam wadah tertutup untuk menjaga kelembapan. Untuk penyimpanan jangka panjang, keringkan daun kelor di tempat teduh. Jangan di bawah sinar matahari langsung. 9. Kesalahan umum dalam mengolah kelor. Merebus terlalu lama, nutrisi berkurang drastis. Menggunakan daun tua, rasanya lebih pahit dan teksturnya keras. Tidak mencuci bersih, risiko kuman atau pestisida. Memanaskan ulang masakan kelor, menurunkan kadar vitamin C dan antioksidan. 10. Testimoni dari lansia. Ibu Ningsih, 65 tahun, rutin membuat sayur bening kelor 3 kali seminggu, mengaku tubuhnya terasa lebih segar dan jarang masuk angin. Pak Hendro, 70 tahun, minum teh kelor sebelum tidur, mengatakan tidurnya lebih nyenyak dan bangun dengan badan segar. Peringatan khusus. Penderita tekanan darah rendah sebaiknya mengonsumsi kelor dengan hati-hati, karena kelor dapat sedikit menurunkan tekanan darah. Ibu hamil trimester awal dianjurkan berkonsultasi sebelum mengonsumsi kelor dalam jumlah banyak. Hindari konsumsi berlebihan, karena dapat memicu gangguan pencernaan. Langkah praktis untuk memulai. Bagi sahabat yang baru pertama kali mencoba kelor, mulai dari porsi kecil, misalnya segenggam daun segar dalam sayur. Perhatikan respon tubuh selama 1-2 minggu. Tingkatkan porsi secara bertahap sesuai kebutuhan. Sahabat, setelah kita tahu cara mengolah dan mengonsumsi kelor dengan benar, di bab terakhir nanti kita akan merangkum 17 manfaat kelor bagi tubuh dan pikiran yang telah kita bahas dari awal, sekaligus memberikan pesan motivasi dan doa penutup untuk sahabat semua. Bab 8 akan menjadi momen untuk mengikat seluruh informasi ini menjadi satu kesimpulan yang utuh. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan cukup panjang bersama sejak bab 1 hingga bab 7. Kita mulai dari berkenalan dengan kelor, mempelajari sejarahnya, mengupas kandungan nutrisinya, memahami manfaatnya untuk tubuh, pikiran, hingga perannya dalam pencegahan penyakit serius, dan akhirnya mengetahui cara mengolahnya dengan tepat. Sekarang, di bab terakhir ini, mari kita satukan semua potongan informasi itu menjadi satu gambaran utuh tentang 17 manfaat kelor bagi tubuh dan pikiran menurut dokter. Lalu kita akhiri dengan pesan semangat dan doa khusus untuk sahabat semua. Ringkasan 17 manfaat kelor. Berdasarkan penjelasan ilmiah, pengalaman para dokter, dan testimoni pengguna, berikut adalah manfaat kelor yang sudah kita bahas. Menguatkan tulang berkat kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium. Menjaga sendi tetap lentur, antiinflamasi alami mengurangi nyeri sendi. Meningkatkan daya tahan tubuh, kombinasi vitamin C, A, dan zinc. Menurunkan tekanan darah, kalium dan quercetin membantu melancarkan sirkulasi. Menurunkan kolesterol, serat larut dan beta-sitosterol menghambat penyerapan lemak jahat. Menjaga kesehatan pencernaan, serat menjaga flora usus tetap seimbang. Membantu menjaga berat badan ideal, protein dan serat membuat kenyang lebih lama. Meningkatkan kesehatan kulit, vitamin C, E, dan polifenol menjaga elastisitas kulit. Menjaga kekuatan otot, protein lengkap mendukung regenerasi jaringan otot. Meningkatkan energi dan vitalitas, zat besi dan magnesium memproduksi energi seluler. Menjaga kesehatan mata, vitamin A, memperlambat penurunan penglihatan. Melindungi otak dari penuaan dini, antioksidan mencegah kerusakan sel saraf. Meningkatkan fokus dan daya ingat, zat besi dan vitamin B kompleks menutrisi otak.
mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Magnesium dan triptofan membantu relaksasi, mendukung fungsi ginjal dan hati. Polifenol melindungi jaringan dari kerusakan, mendukung pengendalian gula darah. Isothiocyanate membantu sensitivitas insulin, menurunkan risiko penyakit kronis. Efek antiinflamasi mencegah peradangan berkelanjutan. Jika kita perhatikan, manfaat ini mencakup seluruh aspek kesehatan, dari organ vital seperti jantung, hati, ginjal, hingga fungsi otak, tulang, kulit, dan metabolisme secara keseluruhan. Itulah yang membuat kelor disebut sebagai superfood alami yang sangat cocok bagi lansia. Kunci sukses mendapatkan manfaat kelor. Sahabat, kita perlu ingat bahwa manfaat kelor tidak datang hanya dari sekali atau 2 kali konsumsi. Sama seperti pola hidup sehat lainnya, kuncinya adalah konsistensi. Mengonsumsi kelor secara rutin, dalam porsi yang tepat, sambil menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, akan membuat hasilnya terasa nyata dalam jangka panjang. Tips yang bisa sahabat pegang. Pilih kelor segar atau bubuk berkualitas baik. Olah dengan cara yang benar. Jangan dimasak terlalu lama. Konsumsi sesuai anjuran, tidak berlebihan. Kombinasikan dengan pola makan seimbang dan olahraga ringan. Motivasi untuk sahabat lansia. Usia boleh bertambah, tapi semangat dan kualitas hidup tetap bisa dijaga. Kelor hanyalah salah satu dari sekian banyak anugerah alam yang Tuhan berikan untuk membantu kita menjaga kesehatan. Dengan memanfaatkan kelor, sahabat sedang memberikan hadiah terbaik bagi tubuh dan pikiran. Ingat, menjaga kesehatan di usia emas bukan soal menghindari sakit saja, tetapi tentang menikmati setiap hari dengan tubuh bugar, pikiran jernih, dan hati bahagia. Kita masih bisa aktif, berinteraksi, berbagi cerita, bahkan mencoba hal-hal baru karena kesehatan adalah pintu untuk semua itu. Sahabat, jika setelah menonton dan mempraktikkan tips dalam video ini sahabat merasakan manfaat kelor, saya mengajak untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan dari mana asal sahabat, bagaimana cara sahabat mengonsumsi kelor, dan perubahan apa yang dirasakan. Siapa tahu cerita sahabat menjadi inspirasi untuk yang lain. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Satu langkah kecil membagikan pengetahuan bisa berarti besar untuk kesehatan orang lain. Sebelum kita akhiri, izinkan saya berdoa untuk semua sahabat channel Lansia Sehat yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia kesehatan dan kehidupan yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih pula untuk setiap anugerah alam yang Engkau sediakan bagi kami, termasuk tanaman kelor yang bermanfaat ini. Kami mohon, berikanlah kesehatan yang kuat untuk setiap sahabat yang menonton, sembuhkan yang sedang sakit, kuatkan yang sedang lemah, dan hiburkan yang sedang berduka. Jauhkan kami dari penyakit, berkatilah keluarga kami, dan limpahkan umur panjang yang penuh sukacita. Amin. Sahabat, semoga pembahasan lengkap ini membuat kita semua lebih menghargai kelor dan memanfaatkannya secara bijak. Jangan lupa, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas rahasia kesehatan alami lainnya yang tidak kalah menarik. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi sahabat channel Lansia Sehat.